Keindahan kota, karya seni yang tak terhitung dan pemerintahan yang dipimpin oleh Paus, merupakan salah satu daya tarik negara Vatikan. Vatikan terletak di kota Roma, Italia. Vatikan terkenal sebagai negara pusat agama Katolik, dan jadi tempat kediaman Paus. Vatikan yang terletak di daerah Roma, Italia, memiliki peran besar terhadap eksistensi agama Kristen. Sebagai kedudukan Gereja Katolik Roma, Vatikan pun lebih dari sekadar tempat ziarah. Negara kecil yang saat ini dipimpin Paus Fransiskus, menyimpan sejarah, seni rupa, dan hal-hal menarik yang bisa membuat kamu tercengang ketika mengetahuinya. Nah, selain hal di atas, ada beberapa fakta menarik lagi mengenai Vatikan. Banyak yang tak tahu bahwa Vatikan adalah negara, dan bukan hanya salah satu kota di Italia. Vatikan adalah negara terkecil di dunia dengan luas wilayah, hanya sekitar 44 hektar, dengan panjang 1045 meter dan lebar 850 meter. Dengan demikian, Vatikan merupakan negara terkecil di dunia yang dikepung tembok besar. Per 9 Maret 2022, populasi penduduk di Vatikan paling sedikit di dunia, yaitu hanya 799 jiwa saja. Meski kecil, namun Vatikan memiliki stasiun kereta, stasiun radio, bendera, dan juga lagu kebangsaan mereka sendiri. Negara Vatikan dikelilingi oleh tembok sepanjang 3 km dalam kota Roma. Walaupun tak seberapa luas, namun Vatikan memiliki arsitektur yang sangat indah dan diperkirakan tiap tahunnya, menarik lebih dari 5 juta wisatawan. Selain wilayah negara kota Vatikan tersebut, masih ada juga berbagai wilayah dan gedung yang terletak di dalam wilayah Italia. Ini merupakan bagian integral negara kota Vatikan dengan sebutan wilayah ekstrateritorial yang luasnya 700.000 meter. Vatikan menjadi negara kediaman Paus dan menjadi pusat Gereja Katolik Roma. Gereja Katolik memang sudah ada sejak dulu, namun tidak dengan Vatikan. Nama resmi kota Vatikan baru berdiri pada tahun 1929 saat penandatanganan perjanjian. Tanggal 11 Februari 1929, Perjanjian Lateran ditandatangani oleh Kardinal Gaspari mewakili Paus XI dan Benito Mussolini mewakili Raja Victor Emmanuel III yang berisi tentang 3 poin utama, yaitu diakuinya negara Vatikan yang berdaulat dan merdeka di bawah pemerintahan tahta suci, status istimewa agama Katolik di Italia, dan ganti rugi terhadap Vatikan atas kerugian saat kerajaan Italia berdiri. Vatikan tidak memiliki rumah sakit, atau lebih penting lagi, tidak ada ruang bersalin. Dengan demikian, tidak ada yang bisa menjadi warga negara Vatikan sejak lahir. Kewarganegaraan diberikan atas dasar penunjukan untuk bekerja dalam kapasitas pelayanan tahta suci. Kewarganegaraan diperluas kepada pasangan, orang tua, dan kerabat lainnya yang tinggal bersama. Setelah masa jabatan berakhir, kewarganegaraan dicabut. Ini juga berlaku kepada para diplomat yang bertugas di sana. Menurut situs resmi Vatikan, saat ini ada 825 orang yang menjadi warga di negara tersebut. Namun hanya 246, termasuk 104 anggota Garda Swiss yang tinggal di dalam tembok besar itu. Vatikan tidak memiliki tentara untuk mengamankan wilayahnya. Pengamanan justru datang dari 135 tentara Swiss, yang dikenal sebagai Pontifical Swiss Guard dan bertanggung jawab untuk melindungi Paus. Mereka pertama kali dipekerjakan pada tahun 1506 oleh Paus Julius II, yang membutuhkan perlindungan pribadi dari musuh gereja manapun. Mereka mudah dikenali dalam seragam bergaris warna-warni. Untuk bergabung menjadi Garda Swiss, syaratnya yakni laki-laki berusia antara 19 dan 30 tahun, dengan tinggi 176 cm. Mereka juga harus orang Kristen dan telah menyelesaikan pelatihan dasar militer, dan menjadi penembak jitu yang sangat terampil.
Vatikan ternyata memiliki tingkat kejahatan tertinggi di dunia. Namun demikian, kejahatan itu biasanya dilakukan oleh jutaan wisatawan yang melewati kawasan tersebut. Aksi yang paling umum adalah mengutil, penjamretan dompet, dan pencopetan. Situs resmi pariwisata Vatikan sendiri meminta wisatawan untuk waspada setiap saat. Uniknya, Vatikan kemungkinan menjadi satu-satunya negara yang tidak memiliki penjara. Negara ini memang memiliki beberapa sel untuk penahanan prasidang. Namun bukan berarti para penjahat bisa bebas dari hukuman. Mereka yang tertangkap basah melakukan aksi kejahatan dapat dijatuhi hukuman penjara dan menjalani hukuman tersebut di Italia sesuai dengan perjanjian Lateran. Biaya penjara ditanggung oleh pemerintah Vatikan. Dilaporkan bahwa penduduk Vatikan mengonsumsi lebih banyak anggur per kapita daripada tempat lain di dunia. Rata-rata penduduk Vatikan mengonsumsi 74 liter anggur setiap tahun, 2 kali lipat konsumsi anggur di ibu kota negara Prancis dan Italia. Konsumsi anggur tinggi di Vatikan karena penduduknya cenderung makan bersama dalam kelompok besar, dan satu-satunya supermarket di kota itu menjual anggur bebas bea. Kendati demikian, seorang penyair abad pertama bernama Marshall menyebut daerah sekitar Vatikan menghasilkan beberapa anggur kuno dengan kualitas buruk. Kepausan adalah jabatan terpilih yang bertahan paling lama di dunia, yang dijabat oleh mayoritas 265 paus, yang merupakan orang-orang Kristen yang baik dan jujur sejak Santo Petrus. Meskipun demikian, tidak semua orang mengambil tindakan dengan sikap yang sepenuhnya terhormat dan suci seperti Santo. Buku sejarah gelap para paus mengungkapkan sejumlah perbuatan tergelap dari kepausan, masa lalu yang kelam dan tidak bermoral dari singgasana Santo Petrus. Misalnya, kehidupan Alexander VI sebelumnya bernama Rodrigo Borgia, adalah rangkaian dari tindak seksual dengan siapa saja, praktik-praktik korup, dan nepotisme. Belum ditambah dengan penyuapan-penyuapan besar yang ia berikan agar terpilih sebagai Sri Paus pada 1492. Tak kalah bejatnya adalah Paus Benediktus IX yang menjual singgasana Santo Petrus kepada bapa baptisnya demi keberuntungan dalam bentuk emas. Tetapi kegelapan sejarah kepausan yang diungkapkan dalam sejarah gelap para paus berkisar lebih jauh dari penyuapan, nepotisme dan sejumlah kejahatan lainnya. Ada juga berbagai kekejaman yang dilakukan gereja di bawah batas-batas kepausan, seperti perang salib abad tengah melawan kaum Kataris yang pembangkang, yang pada puncaknya terjadi genosida. Atas perintah Paus Urbanus VIII, ahli astronomi Galileo Galilei dianiaya pihak inkuisisi dan dihukum penghuni rumah selama 10 tahun. Paus Pius XII tetap dianggap kontroversial hingga sekarang atas tindakan-tindakan atau kegagalan tindakan yang ia lakukan selama Perang Dunia Kedua.